Perkenalkan, nama saya Yusiana Christian, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 permasalahan yang terdapat di dalam Papyrus Rhind. Papyrus Rhind merupakan dokumen matematika Mesir kuno yang ditulis oleh seseorang bernama Ames pada tahun 1550 sebelum Masehi, yang kemudian dibeli oleh seseorang bernama Alexander Henry Rhind, sehingga dinamakan dengan Papyrus Rhind. Papyrus Rhind ini terdapat sekitar 87 soal matematika yang kemudian dikategorikan ke dalam berbagai bentuk permasalahan. Menurut para sejarawan dan matematikawan seperti Richard J. Gillings dan Marshall, mengkategorikan permasalahan Papyrus Rhind ini ke dalam 4 kategori. Yang pertama, matematika merupakan aritmatika ilmu terapan. Yang kedua, permasalahan rasio atau proporsi menggunakan metode posisi palsu. Yang ketiga, permasalahan geometri. Yang keempat, permasalahan aneh atau yang kita kenal sebagai teka-teki di dalam matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kategori yang pertama adalah matematika sebagai aritmatika terapan, yaitu perhitungan yang berkaitan dengan kebutuhan praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Papyrus Rhind terdapat tabel pecahan 2/n yang kemudian diubah menjadi penjumlahan pecahan satuan. Metode ini disebut dengan Egyptian fraction, yaitu pecahan yang menggunakan pembilang 1. Sistem ini banyak digunakan oleh administrasi Mesir, terutama di dalam pembagian makanan maupun pembagian upah kerja. Berikut ini adalah contoh bagaimana mengubah pecahan 2/n menjadi pecahan satuan. 2/15 sama dengan 1/10 ditambah 1/30. Pada prinsipnya, nilai tersebut adalah setara atau senilai. Kategori yang kedua adalah permasalahan proporsi atau rasio menggunakan metode posisi palsu. Pada Papyrus Rhind, permasalahan ini terdapat pada nomor 24 yang berbunyi, jika suatu bilangan ditambahkan dengan 1/7 dari bilangan tersebut, hasilnya adalah 19. Bangsa Mesir menggunakan metode posisi palsu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah pertama yang digunakan adalah dengan menebak nilai bilangan tersebut. Kita misalkan nilai X adalah 7, maka 7 ditambah dengan 1/7 hasilnya adalah 8. Namun karena yang diminta adalah angka 19, maka disesuaikan secara proporsional sehingga nilai X adalah 7 ditambah 19/8. Kategori yang ketiga adalah permasalahan geometri. Di dalam Papyrus Rhind, contohnya terdapat pada problem nomor 50 yang menjelaskan mengenai perhitungan luas bidang berbentuk lingkaran dengan diameter 9. Bangsa Mesir menggunakan perhitungan 9 dikurangin dengan 1/9 bagian dari diameternya, sehingga menghasilkan 8/9 dikali diameter dikuadratkan, sehingga dapat diperoleh 8/9 dikali 9 sama dengan 8. Dan jika dikuadratkan, maka hasilnya menjadi 64, sehingga luas yang diperoleh adalah 64 satuan luas. Sebenarnya metode ini menggunakan pendekatan nilai pi 3,16. Hal ini mendekati dengan nilai pi yang kita gunakan sekarang, yaitu 3,14. Kategori yang keempat adalah permasalahan yang dianggap aneh atau kita biasa menyebut dengan teka-teki matematika. Di dalam Papyrus Rhind, permasalahan ini terdapat pada nomor 79. Terdapat 7 buah rumah. Setiap rumah terdapat 7 ekor kucing. Setiap kucing memakan 7 ekor tikus. Setiap tikus memakan 7 bulir gandum. Penyelesaian dari permasalahan ini adalah menggunakan perkalian berulang, yaitu 7, 49, 343,
dan selanjutnya, yang sekarang ini kita kenal dengan deret geometri. Pada zaman itu, orang-orang Mesir menggunakan permasalahan semacam ini sebagai bentuk latihan cara berpikir atau teka-teki bagi para juru tulis matematika. Melalui contoh-contoh soal yang terdapat dalam papirus Rhind, kita dapat melihat bahwa matematika Mesir kuno memiliki karakteristik yang sangat praktis. Soal-soal yang terdapat di dalam papirus Rhind pada umumnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika terapan, permasalahan geometris, rasio dan proporsi, serta soal teka-teki atau soal yang dianggap aneh. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa matematika telah digunakan secara sistematis selama kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.